Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang ikatan sigma. Jadi, suatu orbital atom berikatan membentuk orbital molekul. Nah, orbital molekul yang terbentuk itu bisa membentuk ikatan kovalen berupa ikatan sigma atau ikatan pi. Nah, ikatan sigma itu seperti apa? Ikatan sigma adalah ikatan yang memiliki elektron yang terkonsentrasi, jadi elektronnya itu terkonsentrasi pada sepanjang garis penghubung kedua inti atom. Dia terkonsentrasi di sepanjang garis penghubung kedua inti atom. Jadi ada inti atom yang satu dengan inti atom yang lain, kita tarik garis lurus. Berarti nanti ada garis penghubung antara inti atom. Nah, kalau ikatan sigma yang terjadi, maka ikatannya itu simetrik sepanjang garis atau sumbu yang menghubungkan kedua inti. Simetris sepanjang garis atau sumbu yang menghubungkan kedua inti. Artinya, ikatannya itu, si elektronnya itu, orbitalnya, tumpang tindih orbitalnya itu berada pada garis atau sumbu yang menghubungkan kedua inti. Contohnya bisa kita lihat gambar berikut ini. Contoh ini adalah ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Nah, ini ada inti dari hidrogen yang pertama. Ada inti dari hidrogen yang pertama, kemudian ada inti dari hidrogen yang kedua. Jadi ada dua inti atom. Ini inti yang pertama, ini inti yang kedua. Nah, dua inti atom ini kalau kita tarik garis atau sumbu, kita tarik garis, nih garis yang ini. Maaf agak mencong-mencong sedikit. Nah, ini kita tarik garis. Kalau tumpang tindih orbitalnya itu sepanjang garis ini, maka ini disebut sebagai ikatan sigma. Nah, ini adalah ikatan sigma. Kenapa? Karena ini kan orbital, si H itu punya orbital S, kemudian H yang ini juga punya orbital S. Nah, masing-masing orbital pada si hidrogen ini mengandung elektron, ada elektron. Elektronnya saling tumpang tindih, orientasinya itu ujung ketemu ujung. Nah, ujung ketemu ujung sehingga terbentuklah orbital molekul. Nah, orbitalnya ini ada di sepanjang garis penghubung kedua inti. Karena dia ada di sepanjang garis penghubung kedua inti, maka ini ikatannya disebut ikatan sigma. Nih, jadi tumpang tindih orbitalnya itu ada di sini nih, tumpang tindih orbitalnya. Nah, ada di sekitar garis penghubung kedua inti. Tumpang tindih orbitalnya itu ujung ketemu ujung, maka ini disebut ikatan sigma. Karena ada juga nanti tumpang tindih orbital yang bukan ujung ketemu ujung. Ikatan sigma ini terjadi karena adanya gaya tarik antara inti yang bermuatan positif. Gaya tarik antara inti yang bermuatan positif dengan elektronnya yang ada di sini, di area ikatan, seperti yang telah saya jelaskan dalam konsep orbital molekul. Jadi elektron di tiap atom ini, jadi elektron punya H yang sebelah kiri, elektron yang ini tidak hanya ditarik oleh intinya saja, tapi si elektron ini juga ditarik, nih elektron yang ada di sini tuh juga ditarik oleh inti dari H yang satunya lagi. Demikian juga elektron yang sebelah kanan ini yang di bawah bukan hanya ditarik oleh intinya saja, intinya dia sendiri, tapi ditarik juga oleh inti dari atom H yang satunya, dengan H yang lainnya. Sehingga gaya tariknya ini
karena ada gaya tarik ini terbentuklah suatu ikatan yang disebut sebagai ikatan sigma. Dan ikatan sigma ini dia cukup kuat, ya. Karena tadi ada gaya tarik, ya, gaya tariknya itu cukup kuat antara inti dengan elektronnya, ya, seperti itu. Ini adalah pembentukan ikatan sigma pada orbital S dengan orbital S. Nah, bagaimana kalau ikatan sigmanya itu terbentuk antara orbital S dengan orbital P? Contoh, ini C itu, ya, orbital P-nya, ini bukan orbital P ya sebenarnya. Jadi C itu nanti punya 4 orbital. Nah, dia punya 4 orbital membentuk CH4. Nah, C punya 4 orbital berikatan, ya, setiap orbital punya 1 elektron berikatan dengan 1 elektron dari masing-masing 4 hidrogen. Jadi 4 hidrogen ini berikatan dengan C, ya. Kenapa hidrogennya butuh 4? Karena si C ini punya 4 elektron yang bisa digunakan untuk berikatan. Kita lihat tumpang tindihnya, ya. Ujung dari orbital si C ini saling tumpang tindih dengan orbital H. Jadi ujung ketemu ujung. Kalau ujung ketemu ujung berarti dia ikatannya adalah ikatan sigma. Ya, lihat. Di sini ada bonding ikatan, ya, bonding ikatan, bonding kan ikatan. Ada bonding area, ada bonding region, ada perkumpulan, ada densitas elektron di sebelah sini. Ya, di sebelah sini tuh ada densitas elektron. Nah, densitas elektronnya ini, ya, ternyata ada di sepanjang garis yang menghubungkan kedua inti. H punya inti di sini, ya. C punya inti di sini. Inti si C sama H kalau dihubungkan, ya, kalau ditarik garis seperti ini, ya, jadi ada garis seperti ini yang menghubungkan antara inti C dengan inti H. Nah, ternyata overlapping orbitalnya itu ada atau simetris sepanjang garis ini, ya, ada di sepanjang garis yang menghubungkan inti C dengan H ini. Maka jenis ikatannya disebut ikatan sigma, ya. Yang ini juga demikian, ini inti H, ini inti C. Tarik garis, kemudian di sini ada overlapping orbital. Overlapping itu tumpang tindih, ya, orbital dari atom C dengan atom H. Nah, overlapping orbitalnya ada simetris pada garis penghubung kedua inti, maka ini juga disebut ikatan sigma. Yang ini juga sama, sigma, ya, yang ini juga ikatannya sigma, ya. Dan ikatan sigma itu, ya, ciri-ciri dari ikatan sigma itu dia adalah ikatannya tunggal, ya. Nah, kemudian ikatan sigma ini, kekuatan ikatannya itu cukup kuat. Ya, ikatannya cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Karena ikatannya cukup stabil. Kenapa dia stabil? Karena terdapat gaya tarik-menarik yang optimum antara inti suatu atom, ya, inti atom yang satu dengan elektron yang ada pada area ikatan, ya, seperti itu. Oke, baik. Demikian penjelasan saya mengenai ikatan sigma, ya. Intinya ikatan sigma itu adalah ikatan tunggal. Terima kasih, semoga bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.